Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dinamika atmosfer, yaitu tentang review jurnal dengan judul jurnal yaitu adalah Dynamics of Rossby Wave Packet in a Quantitative Potential Vorticity, Potential Temperature Framework oleh Nurdin, nomor BP 181044 dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Terke Marzuki. Pertama, kita akan membahas tentang identitas dari jurnal. Yang pertama yaitu judulnya adalah Dynamics of Rossby Wave Packet in a Quantitative Potential Vorticity, Potential Temperature Framework, yang ditulis oleh Franziska Tobler dan Michael Reimer. Nah, penerbitnya adalah Journal of the Atmospheric Science yang diterbitkan pada tanggal Maret 2016 dengan alamat doi sebagai berikut, dengan jurnal rank yaitu adalah Q1. Masuk ke bagian pertama yaitu bagian latar belakang. Paket gelombang Rossby atau RWP, Rossby Wave Packet, telah dikaitkan dengan peningkatan prediktibilitas atmosfer, tetapi juga dengan pertumbuhan dan penyebaran ketidakpastian perkiraan. Nah, untuk menjawab pertanyaan penting tentang di mana kondisi Rossby Wave Packet menyiaratkan prediktibilitas tinggi dan rendah, maka diterapkanlah suatu kerangka potensial vortisitas suhu yang untuk mendiagnosis dinamika RWP. Nah, RWP dengan amplitudo terbatas di sepanjang pemandu gelombang mid latitude dianggap dan diwakili oleh undulasi tropopause skala sinoptik seperti gelombang. Evolusi RWP diperiksa oleh evolusi amplitudo lembah dan pegunungan individu. Palung dan punggung bukit diidentifikasi sebagai anomali PV pada tingkat U yang memotong tropopause di lintang tengah. Dengan mempartisi persamaan kecenderungan PV, kontribusi individu terhadap evolusi amplitudo diidentifikasi. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Gelombang Rossby adalah bahan dasar dinamika bola atmosfer. Untuk gelombang Rossby, skala sinoptik gradien kuat dari viskositas potensial yang terkait dengan garis lintang tengah secara efektif merupakan pandu gelombang. Gangguan lokal dari pandu gelombang ini dapat menyebabkan pembentukan paket gelombang yang berbeda. Penyelidikan Rossby Wave Packet sepanjang pandu gelombang mid latitude adalah fokus dari penelitian ini. Secara umum, diharapkan bahwa RWP sebagai fitur aliran yang skala besar yang mematuhi dinamika seimbang, yang akan menunjukkan tingkat prediktibilitas yang besar yang kemudian dapat diwarisi oleh fitur cuaca dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, pertanyaan yang sering muncul di mana kondisi RWP menunjukkan tinggi dan rendahnya prediktibilitas masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti di sini mengembangkan kerangka kerja diagnostik untuk mengukur proses yang berbeda untuk mengatur dinamika RWP di atmosfer nyata. Masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama kita masuk kepada bagian data. Data yang digunakan adalah Year of Tropical Convection atau YOTC yang mencakup periode dari Mei 2008 hingga April 2010 berdasarkan sistem perkiraan terpadu dari European Center of Medium Range Weather Forecast ECMWF dengan resolusi 1 derajat dengan 17 level tekanan yaitu 1000 sampai dengan 50 HPA. Nah, selanjutnya untuk metode yang pertama yaitu kuantifikasi proses fisik. Pertama yaitu selection of background state. Nah, di sini dia mendefinisikan PV sebagai rata-rata temporal 30 hari yang dipusatkan pada masa pakai RWP. Nah, di sini periode rata-ratanya cukup lama hingga background dapat diambil dalam arti bahwa adveksi PV latar belakang oleh aliran latar belakang adalah 2-3 kali lipat lebih kecil daripada aliran penuh. Kemudian untuk menentukan partitioning of affective tendency yaitu kecenderungan afektif
menjadi kontributif individu dengan membagi medan angin. Menggunakan partisi Helmholtz, angin dipartisi menjadi komponen non-divergen dan divergen seperti dalam Reimer. Nah, selanjutnya, komponen divergen hanya untuk mewakili aliran divergen, dan angin non-divergen selanjutnya dipartisi untuk menggunakan inversi PV sepotong-potong di bawah keseimbangan non-linear. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk menentukan evaluation of diabatic tremor, yaitu fokus pada dampak adiabatik dari pelepasan panas laten dan radiasi dalam penelitian ini. Untuk memperkirakan laju pemanasan dalam data YOTC, parameter risasi konveksi maka digunakan adalah skema Claude. Kemudian untuk memperkirakan yang terakhir yaitu laju panas digunakan skema radiasi gelombang panjang. Kontribusi dari radiasi gelombang pendek dapat diabaikan di dekat tropopause. Nah, selanjutnya kita masuk ke integrate metric of wave amplitude. Pada bagian ini yaitu untuk memeriksa kecenderungan VV yang terintegrasi secara spasial di atas palung dan punggung individu, yaitu untuk memeriksa evolusi amplitudo dari anomali PV. Nah, amplitudo gelombang berhubungan dengan energi gelombang dan propagasi energi gelombang yang diberikan oleh kecepatan grup propagasi. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi otomatis anomali PV dan perhitungan istilah batas boundary layer. Dalam pola gelombang ideal dengan undulasi gradien PV yang dibatasi oleh meridional, lembah dan punggung individu dicirikan oleh anomali positif dan negatif. Secara teknis, palung individu atau punggungan dapat diidentifikasi sebagai anomali positif di antara dua sumbu punggung palung yang berdekatan dan sumbu diidentifikasi sebagai kriteria standar, misalnya ekstrim lokal di bidang PV yang halus. Selanjutnya yaitu studi kasus ilustratif dari evolusi pola gelombang. Nah, pada tanggal 28 Oktober 2008, pola gelombang Rossby dapat diamati yang mencakup sebagian besar belahan bumi utara, memanjang dari tengah Samudra Pasifik Utara ke dalam Eropa Timur. Sebagai bagian dari gelombang ini, pola stroke amplitude tinggi dikembangkan di atas Samudra Atlantik Utara, bagian timur, dan Eropa Barat terkait dengan bait ini, yang diprediksi buruk dalam perkiraan jarak menengah ECMWF curah hujan deras terjadi di Inggris. Satu motivasi untuk mempertimbangkan ini yaitu pola gelombang Rossby tertentu adalah karakterisasi dari dinamika yang mendasari pola cuaca skala sinoptik dengan prediktivitas rendah. Kemudian yaitu selanjutnya mengkarakterisasi dinamika gelombang Rossby, pola gelombang Rossby. Dinamika pola gelombang Rossby dicirikan dengan membahas deret waktu dari kontribusi individu terhadap kecenderungan amplitudo yang terintegrasi dari lembah dan punggungan individu. PV terikat anomali dilacak dalam waktu selama otomatis peneliti algoritma mampu mengidentifikasi anomali masing-masing sebagai fitur yang koheren. Dalam kasus ini, anomali individu dapat dilacak selama 5 sampai dengan 6. Hasil dari penelitian ini, yang pertama yaitu propagasi quasi-barotropik membuat besar kontribusi pada evolusi semua pegunungan yang dianggap dan palung. Interaksi baroklinik dan alirannya berbeda membuat secara umum berkontribusi untuk evolusi amplitudo yang sebanding besarnya untuk perambatan gelombang. Selanjutnya, konsisten dengan hasil Chang pada tahun 2020 juga meneliti hal berkaitan dengan ini. Peneliti menemukan bahwa peran relatif dari proses yang berbeda menunjukkan variabilitas yang cukup besar di antara pegunungan dan lembah individu. Secara umum, memiliki lebih banyak dampak yang menonjol pada punggung bukit daripada lembahnya. Sebagian besar mendukung bangunan di pegunungan. Selanjutnya,
kecenderungan PV diabetik yang terintegrasi secara spasial adalah urutan besarnya lebih kecil daripada kecenderungan afektif. Dalam hal ini, di mana dampak terintegritas dari proses diabetik pada distribusi PV diselidiki oleh perspektif Lagrangian. Anomali PV yang dihasilkan secara diabetik biasanya menunjukkan sirkulasi non-divergen yang dapat berkontribusi secara kecenderungan afektif. Dalam diagnostik peneliti, setelah digenerasi adiabatik dari anomali PV, dampak lebih lanjut anomali ini terkandung dalam kuarsi barotropik dengan istilah baroklinik. Kedua, sangat penting aliran divergen troposfer atas yang menonjol adalah yang paling sering dikaitkan dengan panas laten di bawah. Peneliti berpendapat bahwa dampak paling menonjol dari pelepasan panas laten pada pola gelombang Rossby dikomunikasikan oleh divergen seperti arus keluar. Dalam pengertian ini, peneliti mempertimbangkan kecenderungan karena aliran divergen menjadi diabetik tidak langsung yang menonjol dampaknya. Sampai sini review jurnal yang dapat saya sampaikan. Salah dan jaga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan warahmatullahi wabarakatuh.